Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami ada, kami sehat, dan semua aktivitas dan tugas kami dapat kami lakukan, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Imamat pasal 18 ayat 1-5. Tertulis demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik mantan preman daripada mantan anak Tuhan. Karena mantan preman itu menjadi sadar, sedangkan mantan anak Tuhan hidup dalam kegelapan. Status kita yang sekarang adalah yang paling penting. Masa lalu yang buruk kita tinggalkan, dan masa depan bersama Tuhan kita jalani. Dalam ayat ini tertulis firman Tuhan kepada Musa untuk umat Israel agar mereka terus berpegang pada firman Tuhan. Di ayat yang ketiga secara khusus terdapat perintah demikian. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Konteks ayat ini saudara pada waktu itu adalah bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Mereka sudah meninggalkan Mesir dan sedang menuju ke Kanaan. Mesir telah menjadi masa lalu mereka, dan Kanaan merupakan masa depan mereka di bumi yang dijanjikan Tuhan saat itu. Bila kita renungkan ayat-ayat ini, maka ada rema yang begitu spesial yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan. Yang pertama adalah tinggalkan masa lalu yang kelam. Kalau saudara sudah bertobat dan hidup di dalam Tuhan, jangan lagi memikirkan untuk kembali ke masa yang lalu. Mungkin situasi hidupmu saat ini seperti padang gurun yang mempunyai banyak tantangan, dan keadaan itu membuat saudara seakan menyesal dengan pilihan hidup kudus dan benar. Saudara mungkin merasa lebih enak di masa lalu, lebih nyaman, tidak ada masalah dan menyenangkan. Pikiran semacam ini hendaknya kita buang jauh-jauh. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis. Pandanglah kepada Tuhan Yesus, miliki hati yang mengasihi Tuhan dan rela berkorban baginya. Sabarlah dalam setiap keadaan yang kita alami saat ini. Bersukacitalah dan bersyukurlah, karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Hidup kita yang sekarang di dalam Tuhan adalah jauh lebih baik daripada hidup di masa lalu yang kelam dan penuh dosa. Dalam Efesus 4 ayat 17 tertulis, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia." Yang kedua, saudara, jagalah sikap hidup kita di masa sekarang ini. Apapun keadaan kita hari ini, jagalah hati dan sikap kita untuk selalu menyenangkan Tuhan dengan berpegang pada firman-Nya dan melakukan perintah-Nya dengan sukacita. Yang ketiga, saudara, tetaplah setia pada Tuhan di masa depan. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan.
Di masa depan yang Tuhan bentangkan untuk kita memasukinya, tetaplah hidup setia mengasihi Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang akan kita hadapi di hari esok, keadaan yang berubah, mungkin lingkungan tempat tinggal kita yang baru dan asing. Situasi dunia tidak sama dengan hari ini. Ada tantangan yang baru dan godaan yang berbeda, tapi teruslah melakukan yang benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati." Jadi saudara, hingga akhir hidup kita di bumi ini, tetaplah setia mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Jagalah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, dan setialah selalu sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup benar, hidup kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Masa lalu kami yang kelam, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mau tinggalkan, dan kami mau buang jauh-jauh setiap pikiran yang menggoda kami untuk kembali ke masa yang telah lalu. Tolong kami Tuhan, untuk kami tetap setia, berpegang pada firman-Mu, dan mengasihi Engkau Tuhan Yesus di sepanjang umur hidup kami. Kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami perlu Engkau ya Tuhan, karena itu pegang tangan kami dalam menghadapi apapun tantangan, godaan, dan segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyegarkan jiwa kami dan menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Saat ini kami berdoa untuk yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, penuhi hati mereka dengan sukacita, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa setia, berpegang pada firman-Nya dan mengasihi Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.